Selamat bertemu kembali kepada semuanya. Hari ini kita akan mulai dengan pembahasan baru, yaitu mengenai akuntansi perusahaan dagang. Seperti kita sadari, sebelumnya kita membahas adalah perusahaan jasa. Nah, sekarang kita membahas perusahaan dagang. Mari kita sama-sama belajar ya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya itu membeli dan menjual barang tanpa melakukan perubahan apapun. Contohnya adalah toko ya. Kalau kita toko biasanya membeli barang dari distributor atau dari pabrik, kemudian menjualnya tanpa melakukan perubahan apapun. Contoh barangnya bisa permen, bisa buku, tas, dan sebagainya. Dalam proses pencatatan transaksi perusahaan dagang, biasanya digunakan jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis. Jadi ada 4 jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, yaitu untuk mencatat penjualan barang secara kredit. Bentuknya adalah kira-kira demikian. Kemudian jurnal pembelian, yaitu jurnal khusus untuk digunakan mencatat pembelian barangan dengan kredit. Bentuknya juga seperti ini. Kemudian jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas, baik dari debitur, baik dari bunga, sewa, penjualan tunai, dan semuanya. Pokoknya semua penerimaan kas. Bentuknya adalah seperti demikian. Kemudian jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, baik berupa pembayaran utang kepada pemasok, gaji pegawai, pembelian tunai, dan sebagainya. Bentuk jurnalnya adalah sebagai berikut, kolom-kolomnya. Kalian coba pelajari dan telaah baik-baik ya. Kalau kalian lihat kolom-kolomnya, ada debitnya, ada utang, ada serba-serbi. Nah, sebetulnya kolom ini tergantung dari kebutuhan kalian. Maksudnya kalian tahu, misalnya jika ada transaksi yang sering terjadi, maka sebaiknya dibuatkan kolom khusus. Contoh di debit, misalnya poluan kas, biasanya kita membeli sesuatu, selain membayar utang dagang, kita juga melakukan pembelian secara tunai, maka dibuat juga kolom pembelian tunai. Jadi tidak saklek demikian ya, tapi tergantung pada kebutuhan. Kemudian untuk jurnal penjualan tunai, akuntansi penjualan adalah bahwa jurnal penjualan tunai adalah kas pada penjualan. Jadi penjualan di kredit dan kas di sebelah debit. Jadi contohnya jika menjual barang secara tunai seharga 500.000, maka kasnya 500.000 dan kemudian penjualnya 500.000. Di sini kita menisbikan atau tidak menghitung kemungkinan adanya pajak ya. Karena itu akan kalian pelajari jika kalian mengambil akuntansi perpajakan. Kemudian penjualan kredit adalah piutang dagang pada penjualan. Contohnya menjual barang dengan syarat penjualan 2/10 N/30. Jika dibaca adalah seperti demikian ya. 2/10 itu artinya bahwa penjual akan memberikan diskon 2% jika dilunasi dalam 10 hari. Dan kemudian termnya untuk pembayaran lunas adalah paling lambat 30 hari, yaitu N30. Jadi di contoh ini kita menjual barang dengan syarat penjualan demikian seharga 400.000, maka piutang dagang pada penjualan 400.000 ya. Harusnya kalian sudah mengerti. Dan kemudian karena ini adalah perusahaan dagang, kadang terjadi apa yang namanya retur penjualan. Retur penjualan adalah pengembalian penjualan barang oleh konsumen kepada penjual. Bisa berbagai sebab, tapi yang paling sering adalah karena misalnya barangnya cacat atau ada kerusakan sehingga mereka ingin mengembalikan barang yang mereka beli.
jurnalnya untuk retur penjualan tunai adalah retur penjualan pada kas. Kemudian bisa dilihat di sini contohnya. Jadi barang yang dikembalikan tuh 100.000, maka retur penjualan 100.000 dan kas sebesar 100.000. Dan jika ini adalah penjualan tunai, dicatat di buku jurnal pengeluaran kas ya. Karena seperti kalian ingat, penjualan tunai maupun juga retur penjualan tunai, jika dicatatnya adalah pada penerimaan kas. Karena pembelian dan penjualan itu digunakan khusus untuk pembelian dan penjualan kredit. Kemudian di sini jurnal retur penjualan kredit adalah bahwa retur penjualan itu mengurangi piutang dagang. Karena kita sudah mencatat piutang sebelumnya, jadi dengan adanya pengembalian itu maka piutang dagang kepada customer yang bersangkutan itu berkurang. Dan untuk retur penjualan secara kredit itu dicatat di buku jurnal umum. Kalian lihat semuanya ya di catatannya masing-masing. Kemudian jurnal potongan penjualan sales discount, jika langsung mendapat potongan maka langsung kas potongan penjualan pada penjualan. Kemudian jadi kalau dicontoh di sini adalah bahwa jika beli barang tunai langsung dapat diskon 10%, langsung kas potongan penjualan pada penjualan. Dan dicatat di jurnal penerimaan kas ya. Jika penjualan pada saat pelunasan piutang, maka kas potongan penjualan pada piutang dagang. Itu dicatat di buku jurnal penerimaan kas. Karena kita sudah mencatat sebelumnya kan piutang dagang di buku ketika kita menjual secara piutang, kita mencatat di buku penjualan ya. Nah, tapi kemudian ketika kita menerima uangnya, maka piutang berkurang dan kemudian kita catat di buku jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk pembelian, jurnal pembelian tunai, maka pembelian pada kas. Kemudian ini juga dicatat di buku jurnal pengeluaran kas karena kita mengeluarkan uang secara tunai untuk membeli barang. Kemudian pembelian kredit, kita lihat pembelian pada utang dagang standar ya. Kalian lihat juga syaratnya sama seperti yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa 2/10 N/30 artinya adalah 2% jika bayar dalam 10 hari dan terminnya adalah 30 hari. Kemudian jurnal retur pembelian itu jika tunai langsung kita menerima kas, maka dicatat di buku jurnal penerimaan kas. Kemudian jika untuk pembelian kredit dicatat dalam buku jurnal umum. Kemudian potongan pembelian juga hampir sama, kebalikan dari yang tadi jurnal potongan penjualan, yaitu bahwa jika langsung maka langsung dicatat dalam buku pengeluaran kas, yaitu bahwa kas kita pengeluarannya lebih sedikit karena dengan membeli barang kita mendapatkan diskon. Kemudian jika pemotongan itu terjadi pada saat pembayaran, maka juga dicatat di buku pengeluaran kas, kita membayar mendapatkan diskon. Karena misalnya kita membayar di sebelum termin untuk mendapatkan diskon. Nah, setelah kita mencatat semua transaksi kita perlu untuk membantu pekerjaan kita adalah melakukan rekapitulasi jurnal khusus. Jadi secara global, angka-angkanya dari kolom masing-masing jurnal khusus itu dimasukkan dalam kelompok kredit atau debit. Jadi tujuannya itu adalah mempermudah pemindah bukuan dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Yang kedua, menentukan jumlah-jumlah yang harus diposting. Yang ketiga, menghindari kesalahan dari jumlah yang diposting. Dan keempat, menjamin kebenaran nama akun yang diposting. Jadi cara membuatnya sebenarnya sederhana, menjumlahkan nilai uang yang terdapat di kolom jurnal khusus, tentukan debit atau kredit, kemudian memeriksa keseimbangan debit kredit dari masing-masing jurnal khusus.
Jadi jumlahnya debit, nomor akun dan jumlah, dan masing-masing berapa jumlahnya. Jadi jika dalam contohnya adalah jika dilihat ini ada rekapitulasi dari jurnal khusus pengeluaran kas, terdapat transaksi sebaik demikian. Kemudian kita rekapitulasi, misal di debit kita lihat ada kas sebesar, jadi 180 ditambah 5.000 ditambah 15.435 dan 22540 sehingga menjadi 43.155 kita masukkan di sini. Kemudian kita juga lihat ada potongan penjualan sebesar 775 kita masukkan di sini karena debit juga. Kemudian kredit kita lihat ada piutang dagang sebesar 38.750 kita masukkan di sini di kredit. Kemudian setelah itu kita masukkan dapat ada juga penjualan yaitu sebesar 5.000 sebesar kita masukkan di kredit juga. Dan juga kita lihat di sini ada serba-serbi yaitu retur pembelian dengan referensi 4202 kita masukkan juga di sini. Jika kita lihat jika kita jumlahkan dua-duanya, maka untuk debit adalah sebesar 43.930. Kemudian di sini juga kita jumlahkan 43.930. Sehingga sudah balance ya. Biasa harusnya ini dijumlahkan juga, ada jumlahnya, sehingga masing-masing bisa terlihat debit dan kreditnya apakah sama atau tidak. Nah, sekarang kita akan masuki latihan jurnal khusus. Ini akan saya bahas di video terpisah, di mana kita akan kerjakan bersama-sama, yaitu perusahaan dagang Dwi Harfit ya. Terima kasih. Silakan pelajari baik-baik ya.